wabarakatuh. Halo teman-teman Invest Aceh, selamat datang di podcast kami Invest Talk. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu bersama kita ada Bapak Bambang Sebastian, manajer humas dari PT Potensi Bumi Sakti. Bersama kita akan membahas tentang perkembangan komoditas karet di Aceh. Sehubungan dengan baru saja diresmikan pabrik pengolahan karet yang pertama di Aceh, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Gubernur Aceh Zulkifli Manaf dan bersama para petinggi di PT Potensi Bumi Sakti. Oke, buat pengetahuan penonton pendengar bersama, kita sekarang ini berada di lokasi pabrik pengolahan karet Kram Rubber di tempatnya di Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu bersama kami di tengah kesibukan Bapak. Jadi kayaknya pabrik ini udah mulai beroperasi Pak, di kedengaran. Insya Allah saat ini sudah mulai commissioning ya. Commissioning dalam rangka untuk uji coba mesin. Jadi ini mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah selesai commissioning kita lanjut dengan produksi, langsung dengan pengolahan, dengan produksi. Jadi sekarang kita uji dulu mesin-mesinnya Pak, karena memang mesinnya mesin baru ya, kita akan dari Malaysia mesinnya ini. Jadi kita uji coba dulu ya, itu commissioning dulu kita. Ya mudah-mudahan dengan selesainya commissioning ini kita bisa lanjutkan ke produksi dalam waktu dekat ini Pak. Seperti itu. Ya. Maksudnya commissioning itu dia? Commissioning ini memang di semua pabrik-pabrik baru, ya pabrik-pabrik baru itu pasti dilakukan commissioning. Commissioning ini seperti uji coba. Mesin-mesin yang baru dipakai. Nanti kita lihat dalam proses commissioning ini apa-apa yang kurangnya. Ini kan tidak langsung jadi. Mesin ini tidak langsung jadi. Ini akan dilihat apa-apa kurangnya dari proses commissioning ini yang sedang berjalan. Entah setelannya, entah apanya. Nah, sampai ke kapasitasnya nanti diuji. Yang tertera kapasitas terpasangnya ini misalnya 5 ton kering per jam atau 10 ton basah per jam. Betul tidak seperti itu? Nah, ini sedang kita uji. Kapasitasnya, kualitasnya juga sedang kita uji. Seperti itu, itulah commissioning. Kemarin Pak, ini pas peresmian yang kami pelajari hadir langsung Pak Hashim Joyo Hadipusomo ke lapangan untuk ikut meresmikan. Apa yang membuat beliau berminat atau ada hubungan emosional dengan Aceh? Ya, jadi sejarah historisnya ya ini PBS ini PT Potensi Bumi Sakti, memang beliau Pak Hashim ya sebagai owner dari PBS ini, beliau sudah memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Aceh. Beliau cerita sendiri dulu historisnya dulu dari ayahnya beliau Bapak Sumitro Joyo Hadipusomo. Bapak Sumitro ini pernah dulu mengajar orang-orang Aceh dulu tahun 1950. Jadi sudah jadi sejak dulu di keluarganya Pak Sumitro atau Pak Hashim itu sudah dekat dengan Aceh. Ya, itulah kenapa Pak Hashim mau menanamkan investasinya di Aceh, khususnya di Aceh Barat ini. Seperti itu Pak. Jadi itulah ada hubungan emosional. Jadi hubungan emosionalnya luar biasa. Orang tuanya Bapak Hashim, Profesor Sumitro. Ya. Waktu beliau kalau nggak salah pernah ngajar di Jawa Barat.
Ya, beliau kan pegawainya ekonomi ya, waktu itu. Iya. Beliau itu Bapak Semikro itu di semua dulu. Iya. Kemudian saya dengar pabrik ini sendiri memakan waktu yang begitu lama untuk prosesnya. Ya. Mungkin banyak tantangan, cabaran atau Ya. apa yang membuat proses dia begitu lama. Apakah standarnya seperti itu atau Ya. mungkin ada cerita di sebalik itu? Ya. Apa share? Ada. Ini memang kalau kata Pak Hasyim, ini pembangunan pabrik terlama di dunia. Masih sini. Jadi ada alasan kita ya. Kenapa sampai selama itu, sampai 12 tahun kita ya untuk membangun satu pabrik ini yang seharusnya selesai dalam waktu 3 tahun. Kalau normal ini selesai dalam waktu 12 tahun. Nah ini ada sejarah memang. 12 tahun dari tahun berapa? Tahun 2011 kita datang di sini, kemudian tahun 2013 kita land clearing di daerah sini, ya, di daerah Klesibla. Kebetulan yang dipilih. Sebelumnya memang kita survei dulu, Pak. Ya, survei dulu untuk beberapa lokasi Di seluruh Aceh. di seluruh daerah di Aceh Barat. Di Aceh Barat. Di Aceh Barat, ya, di Aceh Barat kita survei dulu. Nah, ada beberapa titik lokasi ya, sebelumnya ini Sumber bahan baku. untuk didirikan pabrik ini. Oh, lokasi pendirian pabrik. Betul. Nah, beberapa titik kita survei, ada yang cocok lokasinya dekat dengan air, ya, sungai, tapi ditolak oleh masyarakat karena memang bisa mencemari. Dekat. Ya, betul, dekat pemukiman. Pabrik karet ini bau, Pak. Iya, keras. Ya, jadi memang terkenal pabrik karet ini bau. Baunya dari mana? Baunya dari mana? Dari proses apa? Nah, Atau alami ya? ya itu alamiah, itu alami. Memang karet ini kan bahan olah karet ini atau latek karet ini mengandung protein. Protein. Jadi dia akan membusuk dan mengeluarkan bau. Itu proses alami dari karet, bukan kimia. Iya. Itu alami dari karet memang bau. Susu kalau lama basi. Ya, seperti itulah. Ya, seperti susu di pakai basi, nah baunya seperti itu. Nah, seperti karena kita beberapa pertimbangannya, bau, pencemaran limbahnya segala macam, akhirnya kita temukanlah lokasi di Klesibla ini. Di Glezibla. Klesibla, desa Klesibla, Itu apa ya? Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah, dari sejak itulah kita kick off. Ya, kita lakukan penyelesaian dengan masyarakat, ya, sosialisasi dengan masyarakat di sini. Terus kita tetapkan juga pabriknya di sini, langsung pembangunan land clearing segala macam. Nah dari sana lancar, ya waktu itu lancar sampai berjalan 1-2 tahun lancar. Kemudian berhenti tahun 2014 berhenti. Jalan lagi, ya setelah itu jalan lagi tidak lama berhenti lagi tahun 2015, hanya 1 tahun berhenti lagi. Alhamdulillah ya, setelah COVID tahun 2020 langsung diselesaikan oleh Pak Hasyim. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan situasi politik saat ini. Ya, kabarnya itu Pak Gubernur Muzakir Maha, Ya. yang pada waktu itu wakil Wakil Gubernur, ya. beliau sendiri Meletakkan batu pertama. batu pertama. Ya, tahun 2013. Dan 12 tahun seterusnya beliau Sendiri yang meresmikan. Ya, itulah makanya ada keterkaitan emosional juga beliau. Iya. Yes. Yang meletakkan batu pertama beliau sebagai wakil gubernur saya itu. Kemudian kemarin yang meresmikannya beliau juga sebagai gubernur Aceh. Masya Allah. Ini luar biasa. Luar biasa. Semoga itu menunjukkan sinyal kuat awal Insya Allah. Insya Allah. Aceh ini Insya Allah. sebenarnya terbuka, aman dan nyaman. Ya, yang kami rasakan betul. Yang kami rasakan memang alhamdulillah ya. Kalau dia kecil biasalah ya.
kami juga ada di Kalimantan juga sama seperti itu. Cuman yang kami rasakan alhamdulillah untuk dukungan-dukungan dari segi perizinan, ya, dukungan dari masyarakat ini luar biasa. Ya. Jadi tidak seperti yang dipikirkan atau yang diberitakan di luar bahwa Aceh tidak aman segala macam. Saya 13 tahun aman saja deh. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Iya, bahkan juga jadi penduduk setempat. Bahkan sudah jadi Pindah KTP. sudah pindah KTP saya. Kalau Bapak aslinya Saya dari Jawa Barat. dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa. Dari Garut. Dan menetap di Aceh Ya. sejak dimulainya proyek Ya. ini pada tahun 2013. 2013. Kalau lokasi pabriknya, jadi saya lihat luasnya kira-kira berapa? Untuk luasan pabrik HGB yang pertama 11 hektar, ya. Yang keduanya 7,4 hektar. Itu di sekitar Di sekitar tapi sekitar areanya ini sawit saja. ya, Kalau ya. pohon karetnya di mana? Pohon karetnya ada di luar ini. Ya di Salatiga ada. Ya memang dari awalnya kita nggak ada lagi lahan waktu itu kan. Nah, di sekitar ini inilah yang lahan yang paling tepat. Pertama kita pilih ini karena jauh dari pemukiman. Iya, betul. 2,6 kilo Iya, dari pemukiman sini. dari jalan besar. Ya, dari jalan besar 2,6 kilo. Itu diharapkan polusi udara dan lain-lain itu tidak terlalu tidak terlalu mengganggu. Yang kedua juga sumber air. Sumber airnya dari Sumber air kita dari danau kita buat. Tadinya ada itu danau, tapi kecil. Danau itu ada penampungan danau alam. alam tanda Ya, danau alam. Itu kita perbesar. Ya, kita perbesar, kita dalamkan lagi menjadi reservoir untuk cadangan air kita untuk pengolahan. Itu kapasitasnya sekitar 72.000 kubik air. Lebarnya 14.400 meter persegi untuk kolam. Saya dengar perusahaan juga ada ikut menanam karet. Ada Oh ya, kami juga PT Potensi Bumi Sakti ada lahan ya untuk memang nanti rencananya setelah kita operasional juga kita akan ada penanaman. Tapi untuk sementara kita fokus dulu untuk menampung karet petani dari Aceh Barat. Dari Aceh Barat khususnya, umumnya dari Aceh semua. Ya. Umum ininya lagi dari luar Aceh. ya, karena ini setahu saya ini satu-satunya pabrik pengolahan karet di Aceh. Di Aceh. Ya. 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 Satu-satunya dan paling besar. Satu-satunya dan paling besar di Aceh. Ya. Kalau di Sumatera? Kalau Sumatera ada di Medan. Kalau ada yang di Palembang ada. Jadi besar. Ada sama lah. Sama besar. Sama besarnya. Ada yang besar. Kalau kapasitas besarnya di sini kapasitasnya berapa ton? 5 ton kering per jam. 5 ton kering per jam. Jadi kalau dibasahkan kali 50% aja itu 10 ton basah per jam. Oh, oke. Berarti yang Kalau ngolah misalnya 10 jam atau 16 jam, 2 shift ya, 16 jam. Berarti kan 160 ton per hari. Basah. Berarti kan 10 ton kering per hari dikali 25 hari kerja, berarti kan 25.000 ton sebulan yang mampu diproses. yang proses kering. Sedangkan dengan ketersediaan bahan baku di Aceh itu apakah mencukupi atau berlebih, Pak? Ya. Jadi untuk diketahui 5 bulan sebelum pembangunan ini Pak, kita survei dulu Pak. Kita survei ketersediaan bahan baku. Survei di Aceh Barat, di Nagan Raya, Aceh Jaya, sampai ke Ampia.
Bahkan terakhir kami survei sampai ke Nias dan Palembang. Ya, jadi alhamdulillah dari hasil survei membuktikan, menunjukkan bahwa untuk pasokan bahan baku ini tidak kurang. Tidak kurang. Tidak kurang, cukup. Ini pabrik terpasang ini satu line, baru satu line. Rencana kita akan pasang 2 line pabrik ini. Jadi yang udah Yang sedang terpasang, sudah yang sudah terpasang ini baru satu line. ada satu lain lagi yang udah siap barangnya, tinggal dipasang. Tinggal order. Kapasitasnya berdua. Tinggal order. Jadi nanti insya Allah bangunannya sudah siap, Pak. Bangunannya sudah siap. Bangunannya sudah siap. Jadi tinggal kita order aja mesinnya, kita setting mesinnya, sudah ini dua line kita. Kalau 2 line berarti kali 2 tuh, Pak. Ya, 5 ton tadinya 1 line kering, ya kan? Kalau 2 line berarti kali 2 10 ton kering. Per jam ya, per jam. Dibagi lagi basah, berarti 20 ton basah 1 jam. Itu bisa berapa? Kalikan misalnya untuk 2 shift kerja kita, ya 16 jam lah kita 2 shift. Iya. Ya, kalikan itu berarti berapa tuh? Iya. 16 kali. Dan 320, 300 ton ya, sehari. sehari. Dengan mempekerjakan ratusan. Ya, untuk karyawan memang kita kan pabrik ini sudah semi modern. Sudah semi modern, jadi tidak terlalu banyak memakai tenaga kerja karena memang sudah ban berjalan, ya, pakai conveyor segala macam. Jadi tidak terlalu banyak. Dalam satu line aja kita dibutuhkan 200 orang. 200 orang. 200 orang satu line. Dan nanti mungkin kalau 2 line kita ya 400-an orang untuk 2 line nanti 400-an orang. Nah itu untuk tenaga kerjanya. Nah untuk sekarang ini kita sedang proses, Pak. Sedang proses untuk recruiting karyawannya ini. Ya kita sudah sebagian belum semua. Sebagian baru ada kita 60 orang untuk proses commissioning aja ini. Nanti setelah selesai commissioning, produksi baru kita full sesuai dengan rencana recruiting tenaga kerja yaitu 200 orang. Kalau proses commissioning ini biasanya berapa lama? Tergantung ya, tergantung apa lancar tidaknya mesin. Ya mudah-mudahan aja ya kalau lancar ya semakin cepat semakin bagus ya gitu. Tapi rata-rata sekitar 2 minggu. Dari segi fasilitas pabrik sendiri, lokasi pabrik itu saya lihat lumayan lengkap ya. Ada karyawan, ada musola, ada dewan serbaguna, serbaguna, ada kantin. Ya. Itu memang sudah ditempati Pak semuanya. Belum. Ini kan memang rencana, Pak. Rencana di sekitar pabrik atau di lokasi pabrik ini memang kita akan sediakan fasilitas umum. Yang pertama memang perumahan, ya. Untuk karyawan. Yang kedua juga sarana ibadah, masjid. Terus yang ketiga nanti akan dibangun juga untuk sarana olahraga. Nah, ini yang sedang dalam perencanaan. Kita juga akan membangun sekolah untuk taraf TK lah ya. Sekolah untuk anak-anak karyawan ya di sini. Untuk anak. Ya, yang sekitar sini supaya tidak jauh mereka. Ini lumayan jauh kan 2,6 kilo keluar. Jadi nanti kita sediakan juga sekolah di sini ya. Setingkat TK atau mungkin nanti setingkat SD nanti di sini di sekitar ini. Jadi fasilitas umum kita akan lengkapi. Iya. Jadi kayak komplek terpadu. Ya, seperti komplek itu bertahap kita. Berarti sebelum ada pabrik ini di Aceh, itu petani-petani di Aceh itu memanfaatkan potensi karet yang ada itu gimana? Apa mereka harus jual ke Medan? Ya. Sebelumnya memang karena memang tidak ada di Aceh Barat ini pabrik yang bisa menampung
bahan olah karet, tidak ada. Jadi dengan begitu mereka menjual ke luar Aceh. Tapi sebelum ada pabrik ini, petani-petani di Aceh Barat tetap memproduksi bahan bakunya. Tetap. Tetap. Ya, tetap. Berarti apakah itu salah satu alasan kenapa dipilih Aceh Barat? Ya, mungkin itu salah satunya karena yang betul, yang saya tahu historisnya Aceh Barat ini karet. Oke. Kalau orang bilang sini getah. Getah. Ini kalau kita gali historisnya, saya juga cari tahu untuk historisnya kan betul bahwa Aceh Barat ini dulunya ini memang getah atau karet. Unggulannya di karet. Ya, malah dulu zaman itu ada pabrik dulu. Dulu Itu ada pabrik ya, bukan seperti ini pabrik sederhana lah ya, untuk mengolah sementara kemudian dijual ke luar Aceh, gitu. Seperti itu. Ada dulu. Ada sejarahnya memang. Pabrik. Betul. Sejarahnya Aceh Barat ini adalah getah karet. Gitu. Sejarahnya, historisnya. Iya. Makanya ada kan di sebagian sini ada peninggalannya. Itu di zaman Belanda. Ya, zaman Belanda. Cuman ya kalau saya amati ya, kebun-kebun karet ya, yang ada di Aceh Barat ini kebun-kebun yang sudah tua. Makanya tadi saya lewat pohon karetnya. Bukan kebun bisa itu. hutan. Hutan karet. Hutan karet. Dulunya kebun karet. Hutan karet. Jadi kalau boleh saya hasil survei saya Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat. Itu di Aceh Jaya sudah lebih banyak kebunnya, bukan hutannya ya, hutan karet. Ada hutan karet, ada kebun karet. Di Aceh Jaya lebih banyak kebunnya sekarang, kebun karet. Tertata rapi. Ya. Kemudian di Nagan Raya Kencana, kebun karet tertata rapi dan memakai klon unggul. Itu lebihnya. Otomatis produksinya lebih banyak. Berarti Lebih banyak yang bagus. pohon-pohon karet yang tua sekarang di Aceh itu awalnya dari bibit-bibit unggul ditanam. Ya, dulu awalnya dari bibit unggul, kemudian tidak terpelihara, dia berbuah, ya, kemudian buahnya jatuh, tumbuh sendiri, dibiarkan, tidak, terus dibiarkan besar, jadilah hutan. Awalnya mungkin dulu, ya, klon, Ya. Mungkin banyak orang Aceh juga pasti punya pengalaman waktu kecil Ya. main dengan orang tua juga biji karet itu jadi mainan. ya, ya, kelereng gitu, biji-biji karet itu, Tapi kalau sekarang udah jarang. udah jarang, udah. Pohon karetnya udah. Iya, pohon karet udah jarang. Kalau umurnya sendiri pohon karet ini dia berapa tahun prosesnya sampai bisa di Oke. toreh? Ya, untuk masa pas penanaman sampai dengan produksi itu 6 tahun, Pak. Ya, usia 6 tahun sudah bisa toreng atau disadap ya. Itu 6 tahun. Kemudian masa produksi itu bisa sampai 25 tahun atau 30 tahun. Itu seperti itu. Oke. Karet itu. Saya dengar juga perusahaan itu nggak cuma bangun pabrik, kebun, tapi juga ada program pemberdayaan masyarakat. Ya. Seperti memberikan bibit atau edukasi gitu. Ya, betul. Ya, Pak. Mungkin cerita. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasim secara peresmian pidato ya, atau menyampaikan juga bahwa ini tercakup nanti Pak dalam program CSR kita. Jadi kita ada program CSR nanti. Salah satunya adalah kita memberikan bantuan bibit-bibit karet unggul. Itu dari Indonesia. Ya, hasil pemulihan penelitian Indonesia. Oke. Ya. Nah, ada klon-klonnya kan di Indonesia itu yang klon unggul ada PB260, ya yang lain-lainnya ada banyak. Iya, nanti kita kerjasama dengan Balai Penelitian Karet seperti itu. Nah, nanti ada bantuan bibit ya, karet. Kita lakukan pendampingan, nanti penyuluhan.
ya untuk penanamannya. Dan sekaligus juga kita ada penyuluhan untuk kualitas karet. Nah, ini yang perlu mau saya sampaikan ini. Jadi hasil survei saya keliling, ya. Ternyata kualitas karet Aceh dengan Nias. Dengan Nias. Ya. Nah, dengan Nias. Kebetulan saya sendiri yang survei. Oke. Jadi ada perbedaan perlakuan. Jadi kebiasaan di Aceh, ya, setelah disimpannya itu direndam dalam kolam. Air biasa. Direndam dalam kolam, itu memang sudah berjalan bertahun-tahun turun temurun seperti itu. Untuk buat dia jadi menggumpal. Bukan, supaya lebih berat mungkin. Oke. Lebih berat ya. Padahal itulah yang paling dilarang dalam pengolahan karet. Itulah yang paling dilarang, tidak boleh direndam. Itu di mana itu? Itu di mana? Di semua Aceh. Di semua Aceh. Jadi itulah yang saya bilang, itu perbedaan penanganan antara petani Aceh dan di Nias. Oh, di Nias? Di Nias tidak ada satupun petani yang merendam bahan karetnya. Mereka simpan di satu gudang, walaupun gudangnya sederhana. Asal tidak kena hujan, tidak kena sinar matahari. Mereka simpan di tempat yang kering. Ya otomatis kering, Pak. Bahannya itu. Otomatis kering. Menyusut loh. Ya, menyusut. Tapi DRC-nya tinggi. Oh gitu. Dry rubber content atau kadar karet kering. Terus harganya beda. Harganya jelas lebih bagus. Lebih bagus. Jadi gini, harga karet itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kadar karet keringnya. Itu yang pertama. Semakin tinggi kadar karetnya, semakin mahalnya. Jadi tidak ada kadar 100%, ada 80%, 70%, terus turun sampai 40%, 20%. Semakin turun itu semakin basah, menandakan seperti itu. Semakin tinggi ininya, angkanya, persentasenya itu berarti semakin kering. Itu yang Di Nias rata-rata itu 75%. itu kalau dihargakan berapa? Dihargakan kalau misalnya gini, harga karet ini itu bisa kita lihat dan di semua kita pegang HP. Kita bisa klik saja di Google harga karet dunia cycle, langsung buka. Di sana ada. Terbuka kita melihat harga karet. Berapa harga karet sekarang? Buka aja itu. Cycle. Semua orang bisa buka. Nah, harga yang tertera di sana itu harga 100% BRC-nya. Nah, 100%. Tidak ada airnya Sama sekali. Jadi 100% itu. Dan itu belum dikurangi biaya operasional di dan kita ada biaya operasional kan gitu. Sebenarnya produksi karet di Aceh ini cukup memadai, tapi dari segi kualitas itu masih memerlukan bimbingan perbaikan dari pihak dari Ya. industri. Ya. Jadi apa yang telah bagaimana cara pabrik perusahaan dalam memberikan edukasi kepada Oh ya, tentunya ini harus kita berkolaborasi juga dengan dinas terkait ya Pak. Dengan dinas terkait, dengan dinas perkebunan, dan ini memang sudah berjalan ya, untuk proses edukasi atau penyuluhan ke petani-petani karet. Ini sudah ya,
kita juga sudah kerjasama lakukan penyuluhan ke petani-petani karet. Kita dari bagian produksi juga menyampaikan, bagian quality control menyampaikan syarat-syarat atau kualitas karet yang bagus para petani di Aceh Barat. Ini sudah beberapa kali kita lakukan penyuluhan ke mereka. Ya mudah-mudahan juga ini tidak terputus ya, terus berlanjut. Ya. Bagaimanapun juga tidak boleh kalau kita mengingatkan itu kan udah jangan satu kali. Iya. Jangan satu kali dan harus terus menerus kan gitu istilahnya. Biasa itu kan kalau kebaikan itu kan seperti itu ya Pak ya. Harus terus menerus. Jangan bosan-bosannya kita memberikan edukasi kan gitu. Dan seperti itulah. Jadi insya Allah nanti pun kita akan lanjutkan ya edukasi ini terus sebab tidak mudah Pak ya untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tidak mudah, memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, memerlukan teknis dan segala macam. Makanya tidak bisa juga instan ya untuk merubah kebiasaan. Ini merubah kebiasaan. Tapi insya Allah saya yakin bahwa kualitas nantinya dengan sendirinya nantinya itu akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah. Apakah berarti dengan kehadiran pabrik dan perusahaan ini, apakah ada peningkatan dari jumlah petani karet atau peningkatan produksinya? Belum kita belum tahu nih ya, ini kan pabriknya pun baru buka ya. Jadi berarti pabriknya beroperasi benar-benar setelah diresmikan. Itu baru. Jadi belum terlihat ada perubahan di masyarakat. Tapi mungkin yang tadinya ada lahan karet yang enggak dimanfaatkan dengan kehadiran pabrik itu petani mulai balik lagi ke kita harapkan seperti itu. Jadi kata owner kami, sekarang ada katanya pabrik di sini, kenapa juga dijual keluar begitu? Ya. Kita punya pabrik di sini sendiri, ngapain kita jual keluar gitu. Jadi logikanya seperti itu. Kalau misalnya pernah ada kasus nggak Pak, kalau karet yang dijual ke luar Aceh itu harganya dibayar lebih tinggi daripada harga yang dijual di dalam Aceh? Ada nggak? Bisa saja terjadi seperti itu. Ini kan semuanya tergantung kepada kualitas. Cuman kita yang di sini, ya, yang di Aceh, petani-petani Aceh, karena pabriknya ada di sini, otomatis kita menang di transport. Ya. Satu poin aja kita sudah. Berarti sebelum ini itu pengumpulnya tengkulak atau pengumpul itu dari luar Aceh datang ke Aceh mengumpulkan. Rata-rata pengumpul orang Aceh. Oh. Jadi Aceh sendiri, gitu. Mereka ada wilayah-wilayah tersendiri. Bagian misalnya kecamatan ini, mereka punya wilayah sendiri. Tengkulak ini, ada wilayah sendiri mereka, toke-tokenya itu. Kalau dengan kehadiran pabrik sekarang ini memungkinkan petani jual langsung. Sebetulnya bisa saja. Cuma kan ini kita terbentur dengan administrasi, Pak, ya, dan teknisnya. Ini kan karet yang dikirim ke sini itu kita timbang dulu pakai timbangan mobil, timbangan kendaraan di depan itu jembatan timbang gitu kan. Jadi kalau bisa saja sih 1 kilo 2 kilo di setor boleh saja kan Pak. Cuman tidak efektif. Ya. Oke. Efektivitasnya kurang. Ya, jadi tidak efektif. Akan lebih bagus lagi kalau dikumpulkan menjadi sudah berapa banyak, tonasenya tinggi, tonasenya besar, dikirimkan ke sini, ya itu lebih efektif lagi kita di sini. Kalau dari kualitas tadi kita udah bicara bahwa
karet di Aceh ini sebenarnya dulunya ditanam dengan bibit yang unggul, malah di masa Belanda dan Ya, seterusnya. Apakah kualitas yang ada ini sekarang memenuhi standar global saja? Apalagi orientasinya saya dengar potensi Indonesia ini hasil olahan karet itu diekspor ke luar negeri. Ya. Kualitas kan tidak ada beberapa poin. Ya, selain kualitas itu kan ada DRC, ada kadar kering, terus kualitas itu ada kontaminasi, zat-zat yang ada dalam latex, dalam karet itu, kemudian kotoran-kotoran. Tapi hasil olahan yang diekspor itu sendiri, apakah itu udah bersih, udah kualitasnya? Oh ya, itu harus dipastikan bersih. Oh gitu. Kalau tidak bersih di reject nanti tidak laku kita. Kalau negara tujuannya apa aja? Negara tujuan Rusia. Rusia. Kalau untuk masa depannya sendiri, sebenarnya untuk industri karet ini untuk tahun-tahun ke depan masih cerah. Saya optimis. Kenapa? Karena penggunaan kendaraan Ya, meningkat. Kendaraan hubungannya dengan ban, ya kan? Itu dari satu jenis saja, untuk kendaraan ban saja. Belum lagi untuk produk lain. Seperti itu. Kabarnya salah satu faktor penurunan industri karet secara global itu karena adanya temuan karet sintetis. Itu apakah Ya. benar? Betul. Jadi karet itu sebetulnya Pak, untuk mengolah campuran di ban mobil, itu itu tidak 100% karet alam. Bukan 100% karet alam. Itu dicampur dengan karet sintetis. Kalau karet sintetis itu sendiri, Bahan bakunya karet sintetis, bahan bakunya dari BBM, dari minyak. Tapi Yang paling pembuangannya paling sifatnya sama kayak karet alami. Itulah yang membedakan. Tetap beda. Itulah yang membedakan. Ya itulah kekenyalannya, kekenyalan dan long time-nya, Oh, durasi. kekuatannya. Kalau dalam perspektif negara tetangga, Indonesia sekarang produksi karetnya lumayan. Kita masih kalah untuk produksi karet, jauh kalah sama Thailand, ya, jauh Malaysia. Ya. Kita masih kalah jauh Pak untuk produksi karet. Masih kalah jauh. Saya mau tahu bagaimana pengalaman Pak Bambang mewakili perusahaan dalam mengurus administrasi dan perizinan dalam pembangunan pabrik Ya. karet. Ya. Apakah dukungannya lancar, karpet merah, atau banyak Ya. tengah jalan? Ya. Jadi gini. Saya mengalami sendiri peralihan teknologi, ya, dari yang tadinya manual, ya, sekarang beralih ke sistem digital, komputerisasi, Seperti OSS gitu. OSS itu kan baru. Nah dulu kita urus manual Dan Ya. memakan waktu berbulan. dan menyita waktu sekali. Kita urus secara manual, kita datangin, kita semua kita lakukan, kita ini pakai syarat-syarat hard copy semua. Sekarang kan lebih mudah, Semua tinggal upload. semua tinggal upload. Asal punya akun, langsung masuk, ada yang approve, udah beres. Oh, oke. Sekarang lebih mudah. Berarti dengan adanya sistem perizinan
OSS Ya. itu dapat mempercepat dan memudahkan. sangat mempercepat dan mempermudah OSS itu. Kalau lamanya proses perizinan itu untuk membangun pabrik ini sendiri lama nggak? Rumit atau gimana? Ya, nggak rumit, nggak rumit Pak, Nggak rumit, Pak. nggak rumit. paling kalau kita turutin semua langkah-langkahnya Nggak rumit, pasti nggak rumit. Iya. Ikuti aja ya prosedur itu, ikuti aja prosedur itu ditentukan harus begini, harus ikuti aja. Iya. Nggak ada masalah gitu. ada dukungan dari pemerintah setempat, dari Ya, kabupaten. apalagi kan ini hubungannya juga kita dengan investor. Ya. Investor itu pasti di semua daerah itu berlomba-lomba, Iya. ya kan, berlomba-lomba untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Iya. Dengan sendirinya, Iya. kami sebagai investor di sini pun mendapatkan perlakuan yang istimewa istilahnya kan gitu. Itu wajar. Karena setiap daerah pasti berlomba-lomba seperti itu. Bagaimana caranya dipermudah perizinan apa seperti itu. Oke. Apalagi sekarang ada OSS, udah dari. Dengan nilai investasi yang direalisasikan untuk proyek ini nggak sedikit, mencapai 200 miliar dari pidatonya Pak Hashim. Itu apakah itu lebih dari itu sebenarnya atau gimana? Sebetulnya lebih dari Sebenarnya lebih dari itu. Saya udah duga ya. lebih dari 1,5 triliun. Wah. Ya, lebih dari 9 triliun. Kalau harapan perusahaan sendiri 5 atau 10 tahun mendatang itu prospeknya gimana? Apakah Harapan kita bagaimanapun juga, ya, produksi setengah jadi ini harus ada hilirisasi yang lebih lagi. Iya. Ini sudah hilirisasi. ya Ini sudah hilirisasi dari getah menjadi setengah jadi. Kan hilirisasi juga. Jadi nilainya lebih tinggi. bentuk yang dihasilkan itu apa dari pabrik itu? Bentuknya itu setengah bahan jadi bal karet gitu, kotak bal karet yang warnanya coklat, itu namanya SIR 20. Itulah bahan setengah jadi itulah yang untuk bahan itu, bahan baku ban. Seperti itu. Nah, ya harus lebih dekat lagi Untuk investasi hilirisasinya ke tingkat yang lebih ini lagi. Misalnya Pak, ya atau pabrik sarung. ada pabrik sepatu karet, pabrik sarung tangan. Oh, itu masing-masing pabrik tersendiri. Ya, Oke. malahan ada alat-alat untuk kedokteran ya. Ya, betul. Untuk kedokteran itu dari karet kram rubber. Ya. Kram rubber. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. obrolan kita. Sama-sama. Saya rasa sangat Sama-sama. seru dan menarik dan penuh insight. Jadi saya belajar banyak dari perspektif Sama-sama Pak. investor yang termasuk yang sudah merealisasikan proyek. Ya. Mungkin sebagai kata-kata terakhir atau sebagai pesan utama dari Bapak mewakili pelaku usaha di Aceh, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku usaha lainnya di luar sana yang Ya. mungkin masih menunggu dan melihat Oke. peluang bisnis di Aceh. Ada mau masuk tapi wait and see dulu. Iya. Pesan dari Pak Bapak. Siap. Ya. Saya 13 tahun ya di Aceh. Jadi Aceh itu memiliki sumber daya alam yang tinggi, yang sangat potensi. Aceh ini ada tambang emas, ada tambang batu bara, malah
lengkap semua. Satu lagi, potensi para wisata yang belum disentuh oleh para investor di Aceh. Iya. Terutama di Aceh Barat. Itu view-nya bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Coba lihat di Gertek. Gurte. Ya. Tadi kami lewat sini. Mantap sekali. Saudara-saudara saya Ya. ketika ke sini pas lewat sana, wih, ini luar biasa Gertek ini. Cantik sekali. Kenapa tidak dikelola? Iya, benar. Potensi Itu luar biasa. Sementara Pak, di luar sana, di luar Aceh, kalau di itu Bandung- mencari spot-spot yang view-nya bagus itu susah sekali. Kalau di Jawa Barat tuh udah Apalagi di Jawa Barat. Wah, sudah gedung semua. Gitu. Susah mencari spot-spot natural seperti di sini. Pantainya cantik, ya. Hijau masih, hutannya. Nah itulah yang belum disentuh oleh para investor di Aceh, para wisata. Padahal itu nilainya itu luar biasa, luar biasa. Menurut saya, ya. Selain juga mungkin potensi lain ya, ada tambang batu bara, ada tambang emas di sini. Ya. Terus tempo hari ada ditemukan juga minyak. Ya, minyak. di apa blok anak Perkebunan. perkebunan Ya, perkebunan. Mau dikelola seperti apa di sini? emas. Emas. Banyak sekali potensi di Aceh untuk dikembangkan dan jangan takut. Ya, Aceh aman. Jadi pesan utama Pak Bambang kepada pelaku usaha yang ingin udah siap-siap ancang-ancang mau masuk Aceh ini maksudnya segera masuk. Ya, Aceh ini aman, Aceh nyaman. Aceh aman, nyaman. Ya. Buktinya Pak Bambang sini yang asalnya dari Jawa Barat sudah 13 tahun tetap di Aceh sehingga udah jadi penduduk Sudah jadi penduduk Aceh. penduduk Aceh Pak. Malah udah Sudah KTP Aceh. di Aceh Pak. Oke. Ya. Baik, baik Pak Bambang. Terima kasih Pak atas Sama-sama. Semoga kehadiran PT Potensi Bumi Saat ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi Aceh, khususnya di Aceh Barat, dan meningkatkan martabat petani karet di Aceh dengan kehadiran pabrik keram rambut di Aceh Barat. Penonton pendengar jangan lupa pantau terus informasi kami di akun sosial media kami di @investinaceh dan kunjungi website kami di investaceh.id untuk informasi lainnya seputar investasi dan peluang-peluang menariknya di Aceh. Terima kasih, saya Riyadi Husaini sebagai host pada kali ini. Jangan sampai jumpa pada episode berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.